Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang buku yang saya baca yang berjudul Healing and Recovery, tulisan dari David Hawkins. Dia seorang medical doctor, tetapi juga psikiatris dan juga pelaku spiritual. Dia mengadakan penelitian banyak tentang penyakit, terutama berkaitan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang menarik yang dia temukan adalah semua penyakit itu mempunyai unsur komponen yang sama. Paling tidak satu hal yang sama, yaitu rasa bersalah. Jadi rupanya penyakit itu bukan sesuatu yang melulu karena mekanisme metabolisme yang berubah atau terganggu, tetapi juga karena ada keyakinan diri. Orang yang gampang cemas, gampang khawatir, gampang sakit hati, kemudian mencela, menyalahkan orang lain, sebetulnya mempunyai rasa bersalah yang sangat dalam terhadap diri sendiri. Tapi ekspresinya seringkali keluar, dan itu menimbulkan banyak penyakit. Penyakit-penyakit pada dasarnya minimum ada rasa bersalah sebagai salah satu unsur di dalamnya. Tetapi juga kemudian ada banyak yang mengandung ketidakmampuan untuk memaafkan. Rupanya semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin positif dia berpikir, semakin sehat. Lalu dari situ kemudian dia mengusulkan bahwa kita harus menyadari kekuatan pikiran daripada kekuatan tubuh. Karena menurut penelitiannya, medan energi tubuh ketika dikalibrasi itu kekuatannya sekitar 200. Sementara kekuatan pikiran itu 400, 2 kali lipatnya. Jadi sebetulnya yang menyebabkan penyakit pertama-tama adalah pikiran. Pikiran yang negatif, entah itu rasa bersalah, kecewa, malu, sakit hati, marah, iri, itu menimbulkan energi negatif yang mengalir pada titik-titik akupuntur atau simpul-simpul peredaran darah yang menyebabkan kekacauan dan menimbulkan penyakit. Ini berdasarkan penelitian beliau yang bertahun-tahun sebagai seorang dokter dan sekaligus psikiatris. Tapi sebaliknya ketika pikiran begitu positif, meyakini bahwa banyak hal bisa disembuhkan dengan kekuatan energi kasih dan pengampunan, maka memang hasilnya menakjubkan. Perubahan metabolisme dan energi positif mengalir pada simpul-simpul akupuntur yang melancarkan peredaran darah dan menyebabkan kesehatan yang signifikan. Maka dia mengusulkan kalau ada yang sakit, coba diteliti sebetulnya penyakit ini mau menyampaikan apa. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu disembuhkan? Apa yang perlu dimaafkan dari penyakit ini? Penyakit membawa pesan kepada kita bahwa ada yang keliru dalam cara berpikir kita. David Hawkins mengatakan ada keyakinan palsu yang perlu ditolak atau diluruskan, dibetulkan, sehingga tidak membuat kita kemudian menderita sakit yang serius. Maka langkahnya perlu ketika mengalami sakit, duduk berdoa dalam keheningan dan kemudian bertanya diri, ada pesan apa dari penyakit ini? Sikap ini sudah positif daripada kemudian mengeluh dan kemudian menyalahkan. Aduh, gara-gara minum es tadi siang maka tenggorokan saya sakit. Tetapi justru sebaliknya, mempunyai sebuah energi positif untuk mengatasi persoalan.
rasa sakit ini membawa pesan apa? Ada rasa bersalah apa yang perlu dimaafkan? Dan yang kemudian perlu diteliti adalah ada false belief macam apa sehingga saya mengalami sakit seperti ini. Dan kemudian dengan kekuatan pikiran dan kesadaran yang ternyata sangat powerful, kita bisa mulai meyakini bahwa pikiran saya mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan badan saya. Karena sumber penyakit ada di pikiran, yang kekuatannya 2 kali lipat daripada energi kalibrasi tubuh. Dan kemudian mulai memupuk rasa welas asih di dalam batin, di dalam hati, yang kemudian memancar ke seluruh tubuh. Dan itu membawa penyembuhan yang signifikan. Kemudian mulai memaafkan, mulai melepaskan kecenderungan untuk menyalahkan, menyerang, menyakiti hati, karena biasanya itu adalah cerminan dari penolakan terhadap diri sendiri, menghakimi diri sendiri, tidak memaafkan diri sendiri. Dan dari situ kemudian mengubah dengan cara positif. Maka sungguh benar, bersyukur itu mempunyai kekuatan luar biasa. Maka dalam doa syukur agung kita selalu mendoakan, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Dan saya akan menambahkan, sungguh menyembuhkan, bahwa dimanapun dan kapanpun aku selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena syukur rupanya energinya sangat tinggi untuk menyembuhkan. Selain rasa syukur tentu welas asih. Kalau kita mempunyai energi kesadaran welas asih yang kalibrasinya sekitar 540-an, maka dengan sendirinya kita mempunyai kekuatan menyembuhkan diri sendiri dan menyembuhkan orang lain. Maka sebetulnya hidup bahagia, sehat, itu ada di tangan kita sendiri. Kita harus berani mengatakan bahwa saya mempunyai kekuatan untuk memilih hidup yang bahagia, sehat, dan penuh syukur. Kalau yang tidak sesuai, kita bisa menolaknya dan kemudian menggantinya dengan yang sungguh-sungguh sesuai, membahagiakan, penuh syukur, dan menyehatkan. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita selalu ada di tangan Tuhan yang selalu mengasihi kita tanpa batas dan tanpa syarat. Maka rasa takut, kecewa, gelisah, rasa bersalah hilang semuanya. Dan di situ proses penyembuhan paripurna terjadi. Maka saudara-saudari terkasih, hiduplah dengan penuh syukur. Selalu handle with care because you are loved. Tuhan memberkati.